Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi, pemilik channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Baiklah, simak terus videonya sampai habis, klik subscribe dan pencet loncengnya paling atas agar channel ini tetap terus mengudara, memberikan manfaat kepada banyak orang dan agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas keberuntungan secara ilmiah dan metafisika. Menurut kamus, keberuntungan adalah nasib, keberhasilan, kemujuran. Kemudian kita lupakan dulu tanda-tanda seseorang beruntung atau tidak beruntung dalam kehidupan, karena tanda keberuntungan itu sendiri lebih terkait dengan budaya di mana keberuntungan itu diyakini. Anggaplah tidak ada kepercayaan atau keyakinan tentang keberuntungan atau ketidakberuntungan. Penelitian Dr. Richard Wiseman. Dr. Richard Wiseman, profesor psikologi dari Universitas Hertfordshire, setelah melakukan 8 tahun riset mengenai faktor-faktor penyebab keberuntungan, Dr. Richard mewawancarai ratusan peserta yang beruntung dan tidak beruntung, lalu meninjau ulang komentar mereka untuk menemukan cara yang konsisten untuk mujur. Penelitian ini mengungkapkan bahwa ada 4 perbedaan utama antara kehidupan orang yang beruntung dan tidak beruntung. 1. Orang beruntung terus-menerus menjumpai peluang dan kebetulan dalam hidup. Mereka tidak sengaja bertemu dengan orang-orang yang menguntungkan dalam kehidupannya, juga kadang bisa mendapatkan peluang dari cara yang tidak sengaja, seperti membaca informasi dari majalah atau koran. Sebaliknya, orang kurang beruntung jarang mengalami kejadian seperti itu. 2. Orang beruntung membuat keputusan-keputusan yang baik tanpa tahu alasannya. Mereka seolah tahu kapan sebuah keputusan bisnis layak dibuat atau bahwa seseorang sebaiknya tidak dipercaya. Keputusan orang yang tak beruntung cenderung menghasilkan kegagalan dan penderitaan. 3. Impian dan tujuan orang beruntung berkemampuan ajaib menjadi terkabul. Sekali lagi, orang-orang yang tidak beruntung adalah kebalikannya. Impian dan ambisi mereka tetap jadi khayalan yang sukar terwujud. 4. Orang beruntung juga memiliki kemampuan untuk mengubah kemalangannya menjadi kemujuran. Orang tidak beruntung tidak memiliki kemampuan ini, dan kemalangannya tidak menyebabkan apa-apa, kecuali kesedihan dan keruntuhannya. Tetapi ada yang berspekulasi bahwa orang beruntung dan tidak beruntung menggunakan suatu kemampuan cenayang untuk menciptakan kemujuran dan kemalangan dalam hidup mereka. Contoh, si A, orang yang beruntung, memenangkan sayembara karena tanpa sadar mampu memperkirakan angka kemenangan dengan cara cenayang. Sedangkan si B, orang yang tidak beruntung, menggunakan kemampuannya untuk menghancurkan diri, selalu menyebabkan keadaan merugikan diri sendiri. Menurut saya, spekulasi ini tampaknya jauh dari kebenaran. Penelitian lebih lanjut dari Dr. Richard, setelah melakukan percobaan yang melibatkan ratusan orang yang menganggap dirinya beruntung dan tidak beruntung, melalui penarikan lotre yang benar-benar acak dan tidak bisa diperkirakan. Semua orang pasti terdorong untuk menang. Jika orang beruntung memiliki kemampuan cenayang lebih baik daripada orang yang tidak beruntung, mereka seharusnya bisa mencocokkan lebih banyak nomor dan memenangkan lebih banyak uang. Pada akhirnya orang beruntung tidak bernasib lebih baik atau lebih buruk daripada orang yang tidak beruntung. Hampir semua orang yang turut serta dalam percobaan ini mengklaim sedikit kerugian uang. Hasil ini menunjukkan bahwa keberuntungan bukanlah dikarenakan kemampuan cenayang. Dr. Richard berhasil mengungkap rahasia sebenarnya dari keberuntungan. Keberuntungan bukanlah kemampuan ajaib, namun keberuntungan adalah keadaan pikiran, yakni cara berpikir dan berperilaku. Orang tidak dilahirkan beruntung, tetapi menciptakan sendiri banyak kemujuran dan kemalangan mereka melalui pikiran, perasaan, dan tindakan mereka. Rahasia yang terungkap
yaitu kehidupan yang beruntung dapat dijelaskan melalui 4 prinsip sederhana. Anda bisa mencontoh ini sebagai cara meningkatkan keberuntungan Anda menurut Dr. Richard Wiseman. Prinsip pertama, peka dan menindaklanjuti peluang. Kepribadian orang yang beruntung membantu mereka menciptakan, melihat, dan bertindak atas kesempatan yang tampaknya kebetulan datang. Prinsip 2, mendengarkan dan mempercayai perasaan. Keputusan orang yang beruntung berhasil karena mereka mendengarkan atau mempercayai perasaan mereka. Prinsip ketiga, memiliki pengharapan dan percaya. Pengharapan orang yang beruntung atas masa depan dapat memiliki kekuatan untuk menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya dan membuat impian mereka menjadi kenyataan. Prinsip keempat, perilaku yang gigih. Sikap dan perilaku gigih orang yang beruntung bisa mengubah kemalangan menjadi kemujuran. Pemirsa, kalau Anda sempat memperhatikan kalimat sebelumnya dari Dr. Richard, jelas menyatakan bahwa orang tidak dilahirkan beruntung, tetapi menciptakan sendiri banyak kemujuran dan kemalangan mereka melalui pikiran, perasaan, dan tindakan mereka. Pikiran, perasaan, dan tindakan bukankah itu yang menentukan vibrasi yang berguna bagi manifestasi? Selaras dengan apa yang kita lakukan selama ini, bukan? Jadi, bisa disimpulkan, peluang untuk beruntung bagi setiap orang adalah sama. Menurut penelitian Dr. Richard ini, karena orang tidak dilahirkan beruntung tapi menciptakan sendiri banyak kemujuran dan kemalangan mereka melalui pikiran, perasaan, dan tindakan mereka. Dalam pandangan metafisika, keberuntungan saya melihat ini semacam deposit energi, semacam data yang terkumpul di bagian bawah sadar yang menyertai jiwa seseorang. Apakah ini tabungan kebaikan seseorang di masa lampau? Ada yang meyakini seperti itu. Atau sederhananya kita sebut saja ini energi, saya melihatnya dengan warna biru hijau atau pirus. Pirus adalah energi kemakmuran dan ini di semua aspek kehidupan. Anda akan banyak ide, teman, dan barang materi. Ini energi keberuntungan. Pirus membuat Anda sadar akan kekayaan dan kebebasan dari batasan dan pembatasan. Seseorang dengan energi ini dalam auranya berpikir tanpa batas dan tahu bahwa uang atau sumber daya akan ada di sana ketika mereka membutuhkannya. Bahkan ketika dunia luar tampaknya menunjukkan yang sebaliknya. Virus itu seperti apa? Lihat warna pada gambar batu yang saya tampilkan di video ini. Seperti itu warna energi keberuntungan yang ada pada diri seseorang. Jika saya melihatnya. Mungkin ada yang bertanya apakah saya memiliki energi ini? Ya, saya bersyukur. Selain biru royal indigo, saya juga memiliki virus yang ada di aura saya sejak lahir. Jangan khawatir, setiap orang memiliki energi virus ini di auranya. Tetapi yang membedakan adalah seberapa banyak, seberapa besar, dan kemudian seberapa lancar energi ini disalurkan atau diekspresikan keluar melalui pekerjaan, usaha, ataupun kendaraan atau sarana kekayaan yang lainnya. Saya juga melihat energi berwarna hijau kebiruan yang bergerak di sekitar diri seseorang yang berarti dia sudah lama memiliki kesadaran akan kekayaan yang sangat besar. Ada juga sebuah warna dasar hijau biru pada kakinya yang membuat dia tetap sadar dan bertahan, yakni selalu menyadari betapa hidupnya berada dalam kemakmuran. Warna hijau biru yang lebih besar di aura ini menunjukkan seseorang yang menarik dan memiliki kekayaan yang berlimpah. Energi ini akan semakin membesar dan meluas seiring dengan peningkatan kekayaan dan kemakmuran seseorang. Jadi, energi ini ada yang memang dibawa sejak lahir, tetapi ada yang muncul kemudian atau bertambah seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan kekayaan kemakmuran seseorang. Baiklah, kalau menurut Dr. Richard, seseorang bisa meningkatkan keberuntungan dirinya dengan menerapkan prinsip-prinsip tertentu dan secara ilmiah dan sistematis. Bagaimana cara meningkatkan keberuntungan secara metafisik? Ada beberapa, tapi salah satunya adalah dengan tindakan memberi untuk menerima. Tapi bukan memberi dengan pamrih untuk mendapatkan sesuatu setelahnya. Semakin banyak Anda memberi, maka semakin banyak Anda akan menerima. Perhatikan kata semakin banyak.
Semakin banyak Anda memberi, semakin banyak Anda menerima. Hal yang dimaksud bukannya sama jumlahnya yang akan Anda terima atau sepadan dengan yang Anda berikan, tetapi semakin banyak Anda akan menerima. Prinsip spiritual mengatakan, jika Anda memberikan satu atau dua dalam bentuk apapun, maka apa yang sudah Anda berikan akan kembali kepada Anda. Ketika Anda memancarkan energi, maka Anda tidak hanya menciptakan kondisi untuk kembalinya energi tersebut, tetapi juga menciptakan berbagai kondisi untuk mengembalikan energi tersebut berlipat ganda. Ini merupakan hukum alam semesta yang menakjubkan dan dapat bekerja di setiap tingkatan kehidupan. Dengan memberikan satu bantuan, maka melalui cara yang lain Anda akan menerima dua bantuan ketika Anda memerlukannya. Prinsip penggandaan spiritual ini merupakan bagian dari prinsip kenaikan dalam evolusi spiritual. Ketika Anda menapaki anak tangga kehidupan, tidak hanya cahaya Anda berkembang, tapi perkembangannya pun berlipat ganda. Umumnya orang terlatih untuk berpikir sesuatu secara terbalik. Apabila orang telah mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dan kemudian menimbunnya, maka ia akan sangat enggan untuk berbagi. Ada ketakutan yang dirasakan, yaitu rasa takut akan terjadi sesuatu pada uangnya. Tetapi apabila persediaan uang semakin menipis, kecenderungannya apa yang dilakukan? Orang tersebut cenderung kehilangan akan miliknya yang tinggal sedikit tersebut. Tetapi rasa takut ini mempunyai efek yang berlawanan dari apa yang Anda inginkan. Dengan mempertahankan uang tersebut secara ketat, maka Anda sebenarnya sedang menarik rasa kekurangan. Terus bagaimana? Sadarilah diri Anda sebagai saluran dan bukan pemilik dari kekayaan dan pemberian Tuhan. Ini merupakan kerjasama erat antara Anda dengan hukum spiritual kehidupan dan Tuhan, sehingga memungkinkan Anda dapat menikmati situasi yang ada dengan segala sesuatu yang Anda miliki. Pemahaman ini dapat mengurangi stres. Rasa memiliki yang begitu kuat dapat dikurangi apabila Anda berlaku sebagai pengelola daripada pemilik. Anda pun menjadi sadar sebagai seorang pengelola, maka akan ada sejumlah yang harus dibagikan kepada orang lain. Banyak kejadian betapa alam semesta dan Tuhan dapat menjangkau orang-orang tersebut melalui Anda. Apakah informasi ini bermanfaat bagi Anda? Terima kasih. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-43 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Klik subscribe dan pencet loncengnya paling atas agar channel ini tetap terus mengudara, memberikan manfaat kepada banyak orang, dan agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.